Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema Dia yang diam-diam menangis karena kehilanganmu. Oh iya, seperti biasa aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya, dengan harga mulai 35.000. Oke, langsung saja kita mulai. Di kartu pertama, kamu mendapatkan kartu Page of Cups, di kartu kedua, kamu mendapatkan kartu Six of Swords, dan di kartu terakhir, kamu mendapatkan kartu King of Cups. Dia yang diam-diam menangis karena kehilangan kamu masih menyimpan perasaan yang mendalam di dalam hatinya. Meskipun di luar, ia berusaha menunjukkan bahwa semuanya baik-baik saja, sebenarnya ada badai emosi yang tak kunjung reda di dalam jiwanya. Setiap kali ia tersenyum di depan orang lain, ada rasa sedih yang bersemayam dalam dirinya. Ia berusaha keras untuk tampil tegar, tetapi di balik wajahnya yang tampak tenang, ada kerinduan yang menggigit dan terus-menerus mengingatkannya akan kehadiranmu yang telah pergi. Kerinduan itu tak bisa begitu saja hilang. Ia telah menjadi bagian dari hidupnya yang tak bisa diabaikan. Ketika malam tiba, kesunyian semakin menyiksa, dan kenangan akan kamu seolah terulang kembali dalam pikirannya. Setiap detik yang berlalu, dia berjuang antara keinginan untuk melanjutkan hidup dan rasa sakit yang begitu dalam. Dia teringat momen-momen indah yang pernah kalian lalui bersama, seperti saat kalian berdua tertawa lepas di bawah sinar bulan, atau ketika dia menceritakan impian-impian kecilnya, dan kamu mendengarkan dengan penuh perhatian. Semua itu kini hanya kenangan. Tetapi kenangan-kenangan itu adalah bagian terindah dari hidupnya yang kini terasa hampa. Ada saat-saat di mana dia merasa begitu bersyukur karena bisa mengenalmu, tetapi ada juga saat-saat di mana dia merasa terpuruk karena harus merelakan kamu. Setiap kali dia mencoba untuk melupakan, bayanganmu kembali datang, seolah mengingatkannya bahwa tidak semua cerita berakhir bahagia. Dia sering terbangun di malam hari, menatap langit-langit kamar dengan pikiran penuh tentang kamu. Dalam gelapnya malam, dia bertanya-tanya, apakah kamu juga merindukanku? Pertanyaan ini selalu hadir di benaknya, menambah rasa sesak di dadanya. Dalam pikirannya, dia membayangkan bagaimana hidupmu saat ini. Apakah kamu bahagia tanpa kehadirannya? Semua ini membuatnya terjebak dalam lingkaran emosi yang tidak ada habisnya. Di siang hari, ia berusaha beraktivitas seperti biasa, bertemu dengan teman-teman, atau melakukan pekerjaan, tetapi saat sunyi menghampiri, kerinduan itu kembali hadir. Dia juga mencoba membuka hati untuk orang baru, berharap bisa menemukan kebahagiaan yang serupa. Namun, setiap kali dia melakukannya, dia selalu menemukan bayanganmu di sana, membuatnya merasa bersalah. Dia merasa seolah-olah dengan mencintai orang lain, dia mengkhianati perasaannya pada kamu. Dia terjebak antara keinginan untuk melanjutkan hidup dan rasa setia pada kenangan yang telah kalian ciptakan. Proses ini sangat membingungkan dan seringkali dia merasa terpuruk dan lelah. Dalam hatinya, dia tahu bahwa melupakan seseorang yang begitu berarti tidak pernah mudah, tetapi juga tidak ingin terjebak selamanya dalam rasa sakit ini. Momen-momen yang pernah kalian bagi menjadi tempat pelarian baginya. Dia sering kembali ke tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi, berharap bisa merasakan kehadiranmu di sana. Saat duduk di bangku taman tempat kalian bercengkrama, dia merasakan angin sepoi-sepoi yang seolah membawakan pesan dari kamu. Dia ingin percaya bahwa kamu juga merasakan hal yang sama, meski kenyataannya mungkin berbeda. Dia merindukan tawa dan canda yang selalu menghangatkan hatinya. Dan setiap kali dia mendengar lagu-lagu yang kalian dengarkan bersama, hatinya terasa nyeri, tetapi juga penuh cinta. Lagu-lagu itu menjadi pengingat bahwa cinta kalian pernah ada dan memberi warna dalam hidupnya. Dengan setiap langkah yang dia ambil, dia berusaha untuk merelakan. Dia tahu bahwa waktu adalah obat yang paling ampuh. Meski terkadang dia merasa frustrasi menunggu kesembuhan itu datang. Dia mencatat perasaannya dalam jurnal, menuangkan segala kerinduan dan kesedihan, berharap bisa melepaskan beban yang dia rasakan. Menulis menjadi sarana baginya untuk memahami dan menerima perasaannya. Dari setiap kalimat yang dia tulis, ada harapan bahwa suatu hari dia bisa melanjutkan hidup tanpa rasa sakit yang mengganggu. Kadang, dia berbicara pada bintang-bintang di langit malam, menceritakan tentang perasaannya, berharap kamu mendengar semua yang dia katakan.
Dia ingin kamu tahu betapa besar pengaruhmu dalam hidupnya, betapa banyak kenangan yang akan selalu dia hargai. Cinta yang dia miliki untukmu adalah sesuatu yang tulus, bukan hanya sekadar rasa suka biasa. Dia ingin mengingat semua momen indah, tetapi juga berusaha untuk tidak terjebak dalam kesedihan yang tak kunjung reda. Dia berharap agar bisa menemukan cara untuk merayakan cinta itu tanpa merasa kehilangan. Saat merenung, dia menyadari bahwa melupakan tidak sama dengan menghapus kenangan. Ia mengingat betapa berartinya kamu dalam hidupnya, dan meskipun sekarang ada jarak di antara kalian, dia tidak ingin menghilangkan semua kenangan itu. Dia ingin menyimpannya sebagai pelajaran berharga, sebagai bagian dari perjalanan hidupnya. Meski hatinya terluka, dia berharap untuk dapat melihat keindahan dalam pengalaman itu. Dia percaya bahwa semua yang terjadi memiliki makna, bahkan jika saat ini dia belum sepenuhnya memahami apa makna itu. Dia tahu bahwa mencintai dan kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Dan meskipun saat ini terasa sangat menyakitkan, dia ingin tetap positif dan berusaha melihat ke depan. Dia berharap untuk menemukan kebahagiaan yang baru, meskipun dia tahu bahwa itu mungkin akan memakan waktu. Dia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat, dan lebih bijaksana dari pengalaman ini. Dia percaya bahwa di ujung jalan ada harapan dan kebahagiaan yang menantinya, jika dia berani untuk terus melangkah. Dalam perjalanan ini, dia belajar untuk mencintai dirinya sendiri. Dia mulai menyadari bahwa hidup tidak berhenti hanya karena kehilangan. Dia tahu bahwa masih ada banyak hal indah yang menunggu untuk ditemukan. Dia berusaha untuk memberi ruang bagi diri sendiri untuk merasakan semua emosi ini, untuk memahami bahwa tidak apa-apa untuk merasa sedih, tetapi juga penting untuk bangkit kembali. Dia ingin merasakan kebahagiaan yang lebih besar di masa depan, meskipun saat ini semuanya terasa kelam. Dia memutuskan untuk menjadikan kenangan indah bersama kamu sebagai motivasi untuk terus maju. Dia ingin hidup dengan penuh makna dan memberi arti bagi semua pengalaman yang telah dilalui. Dia berusaha untuk lebih membuka diri pada dunia, meskipun kadang perasaan ragu dan takut muncul. Namun, dia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah dan untuk terus berjuang demi kebahagiaan yang layak dia dapatkan. Dalam perjalanan ini, dia mulai menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tidak dia sadari. Dia mulai menyadari bahwa setiap air mata yang dia jatuhkan adalah tanda dari kekuatan dan keberanian untuk merasakan rasa sakit. Dia mulai berlatih untuk bersyukur atas setiap kenangan, tidak peduli seberapa menyakitkan itu. Setiap kali dia melihat foto-foto kalian, dia mengingat tawa, kebahagiaan, dan cinta yang pernah ada di antara kalian. Dia belajar bahwa meskipun kenangan itu menyakitkan, mereka juga merupakan bagian dari perjalanan hidupnya yang berharga. Dia mulai mengekspresikan perasaannya dengan lebih terbuka. Dia mulai berbicara tentang kehilangan ini dengan teman-teman terdekatnya, membagikan cerita dan perasaan yang selama ini terpendam. Melalui percakapan ini, dia menemukan bahwa tidak ada salahnya untuk merasakan kesedihan, dan bahwa orang lain pun pernah mengalami hal serupa. Dia menemukan kenyamanan dalam berbagi, dan hal ini membuatnya merasa tidak sendirian dalam perjalanan ini. Dia belajar bahwa berbicara tentang rasa sakit adalah langkah penting untuk menyembuhkan hati yang terluka. Setiap hari, dia berusaha membangun kebiasaan baru yang lebih sehat. Dia mulai berolahraga secara teratur, berusaha menjaga tubuhnya tetap sehat. Aktivitas fisik membantunya melepaskan ketegangan dan meningkatkan suasana hatinya. Dia menemukan bahwa berlari di pagi hari atau melakukan yoga bisa memberikan ketenangan dan kebahagiaan yang dia cari. Dia mulai menjadikan waktu untuk dirinya sendiri sebagai prioritas, mengenali pentingnya merawat diri dan mencintai diri sendiri. Dia juga mulai menjelajahi hobi baru. Mulai dari melukis hingga memasak, dia menemukan kebahagiaan dalam menciptakan hal-hal baru. Setiap goresan kuas di kanvas atau aroma masakan yang harum membangkitkan semangatnya untuk hidup lebih berwarna. Dia menyadari bahwa ada banyak cara untuk menemukan kebahagiaan dan bahwa kehidupan tidak berakhir hanya karena kehilangan seseorang yang dicintainya. Dengan setiap hobi yang dia tekuni, dia merasakan kebangkitan semangat yang perlahan mengusir kesedihan dari hidupnya. Dalam setiap langkah yang dia ambil, dia mulai merasakan cahaya harapan yang semakin terang. Dia belajar untuk tidak hanya berharap akan kebahagiaan, tetapi juga untuk menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Dia bertekad untuk tidak membiarkan kehilangan ini mendefinisikan dirinya. Dia ingin menjadi seseorang yang lebih kuat,
lebih berani, dan lebih penuh cinta. Dengan setiap hari yang berlalu, dia semakin menyadari bahwa hidup ini adalah tentang perjalanan, bukan hanya tujuan akhir. Setiap pengalaman, baik yang menyakitkan maupun yang membahagiakan, membentuk siapa dia sekarang. Dia berusaha untuk memanfaatkan setiap momen dan menemukan makna dalam setiap langkah yang diambilnya. Dia mulai belajar untuk menerima kenyataan bahwa meskipun kamu tidak lagi ada di sisinya, cinta yang pernah ada itu tidak hilang begitu saja. Cinta itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, membantunya tumbuh dan memahami lebih dalam tentang arti cinta sejati. Dia mulai menyadari bahwa cinta yang tulus tidak akan pernah pudar. Itu akan selalu tersimpan di sudut-sudut hatinya, siap untuk diingat dan dihargai. Melalui semua proses ini, dia menemukan kekuatan untuk memaafkan. Memaafkan diri sendiri karena merasa bahwa dia tidak cukup baik, memaafkan kamu karena telah pergi, dan memaafkan kehidupan yang kadang tidak adil. Dia memahami bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memberi ruang bagi diri sendiri untuk melepaskan rasa sakit yang telah menumpuk. Dalam proses ini, dia mulai merasakan beban yang lebih ringan di hatinya, memberi kesempatan untuk cinta baru atau pengalaman baru yang mungkin datang di masa depan. Dia juga menemukan inspirasi dalam kisah orang lain yang pernah mengalami kehilangan. Dia mulai membaca buku, mendengarkan podcast, dan menonton film yang menggambarkan perjalanan penyembuhan setelah kehilangan. Melalui cerita-cerita tersebut, dia menyadari bahwa dia tidak sendirian dalam rasa sakit ini, dan bahwa banyak orang lainnya juga mampu bangkit setelah mengalami keterpurukan. Kisah-kisah ini memberinya harapan dan semangat untuk terus berjuang, meskipun terkadang jalan yang harus ditempuh terasa berat. Seiring berjalannya waktu, dia mulai merasakan perubahan yang signifikan dalam dirinya. Dia tidak lagi terjebak dalam kenangan akan kamu, tetapi belajar untuk merayakan cinta yang telah kalian miliki. Setiap kali dia mengingat momen-momen indah bersama, dia melakukannya dengan penuh rasa syukur, bukan kesedihan. Dia berterima kasih pada kamu atas semua pelajaran yang telah dia ambil dari cinta itu. Pelajaran yang kini membantunya menjalani hidup dengan cara yang lebih bermakna. Dia mulai membuka hati untuk kemungkinan baru. Dia menghadiri acara sosial, bertemu orang baru, dan berusaha untuk membangun koneksi yang tulus dengan mereka. Meskipun dia masih merasakan kerinduan terhadapmu, dia tidak ingin membiarkan rasa sakit itu menghentikannya untuk menemukan cinta dan kebahagiaan yang baru. Dia mulai merasakan bahwa cinta tidak harus terbatas pada satu orang, tetapi bisa muncul dalam berbagai bentuk. Dari teman baru hingga potensi cinta yang mungkin akan datang. Dalam proses penemuan dirinya, dia juga mulai berfokus pada impian dan tujuan yang selalu ingin dia capai. Dia membuat rencana untuk mencapai cita-cita dan mengejar passionnya. Dengan setiap langkah kecil yang dia ambil untuk mewujudkan impiannya, dia merasakan semangat yang semakin membara. Dia ingin menjadi versi terbaik dari dirinya, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk menghormati cinta yang pernah ada. Saat dia melihat ke depan, dia merasa optimis tentang masa depan. Dia menyadari bahwa meskipun ada banyak hal yang belum pasti, dia memiliki kekuatan untuk membentuk hidupnya sendiri. Dia merasa bahwa cinta dan kehilangan adalah bagian dari pengalaman manusia yang akan membantunya tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dia tidak lagi merasa terkurung oleh kenangan akan kamu, tetapi justru merasa diberdayakan untuk terus melangkah maju. Dia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan selalu mudah, tetapi dia siap menghadapinya dengan hati terbuka. Dia berkomitmen untuk terus belajar, tumbuh, dan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidupnya. Dia percaya bahwa cinta akan datang kembali dalam bentuk yang mungkin berbeda, tetapi sama-sama indah dan berharga. Dia menyimpan harapan bahwa suatu saat nanti, dia akan menemukan seseorang yang dapat melengkapi hidupnya dan bersedia berjalan bersamanya menuju masa depan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dengan semangat yang baru, dia melanjutkan hidupnya. Dia tahu bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk meraih impian dan menemukan kebahagiaan. Dia berjanji pada diri sendiri untuk selalu mengingat cinta yang telah dia miliki, tetapi juga untuk tidak membiarkan cinta itu menghalangi kebahagiaan dan kemungkinan baru yang menantinya. Dia ingin menjalani hidupnya sepenuhnya, mencintai diri sendiri, dan menyambut semua pengalaman baru yang akan datang. Dia berusaha untuk menjalani hidup dengan penuh kesadaran, menghargai setiap detik, dan merayakan setiap pencapaian kecil yang dia raih.
Setiap senyuman, setiap tawa, dan setiap momen bahagia adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Dengan cara ini, dia berharap dapat menemukan kembali dirinya, menciptakan cerita baru yang indah, dan suatu saat nanti kembali membuka hati untuk cinta yang baru. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku sangat menghargai waktu yang kamu luangkan untuk menyimak hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan konten menarik selanjutnya. Jika kamu merasa resonan dengan pesan hari ini, klaim angka 555 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kesuksesan selalu menyertai langkahmu.